Oke, bro, banyak yang siap untuk belajar firman Tuhan. Bolehkah kita sambut firman Tuhan dengan tepuk tangan yang paling meriah? 2 kali lebih semangat lagi. GB Gilgal. Dan tahun ini saya akan memulai dengan sebuah seri tentang iman. Bahkan sepanjang tahun. Dan nanti saya akan ditolong dengan pembicara-pembicara dari dalam, pastor, pendeta pembantu, dan juga FCH, FCS atau FCL. Mereka yang sudah di-train dan sudah diuji lewat waktu dan mereka memiliki kemampuan menyampaikan firman Tuhan. BTW ini bukan karena AC-nya mati, tapi ini nanti buat props khotbah. Ada yang masih melewati zaman dengan kipas angin? Oh ya ampun, ini milenial semua. Ini udah generasi alfa semua udah nggak lewat kipas angin. Atau kipas angin yang masih di atas, yang muter. Jadi sepanjang tahun kita akan membahas tentang iman. Saya akan banyak tulis-tulis. Saya mau ingatkan dulu di awal sebelum saya masuk ke khotbah bahwa Tuhan itu kasih visi buat Bapak Ibu Saudara di GB Gilgal itu menjadi jemaat yang kuat. Karena ada yang ikut di tengah pandemi. Pandemi ini udah 1 tahun 11 bulan. Dan kita nggak tahu ke Gilgal tuh mau dibawa kemana sih. Biasa di awal tahun atau di pertengahan tahun saya selalu mengulang untuk mengingatkan. Apakah kita ada di track di jalur yang benar. Nah Bapak Ibu Saudara datang ke GBI Gilgal akan dibawa menjadi jemaat yang kuat. Kuat secara apa? Ada 5 hal. Kalau yang ingat bisa ikuti sama-sama saya. Yang pertama kuat secara rohani, kuat secara jasmani. Kita nggak pengen juga Bapak Ibu Saudara sakit-sakitan. Makanya kita selalu mengajarkan pola hidup sehat, olahraga, makan sehat, dan lain-lain. Yang ketiga adalah kuat secara karakter. Yang keempat kuat secara hubungan atau keluarga. Kita mahir dalam membangun hubungan. Dan yang kelima adalah kuat secara keuangan. Nggak pengen jemaat Gilgal itu bertumbuh secara rohani tapi hidupnya kekurangan, hutang kiri kanan. Tapi kita mau supaya mereka mengalami janji Tuhan digenapi dalam hidup mereka. Nah dari 5 itu, waktu saya berdoa untuk masuk tahun 2022, kok di area rohani Tuhan tuh banyak berbicara. Saya bilang Tuhan mau ngajarin apa? Tuhan bilang coba sampaikan tentang iman. Saya bilang GB Gilgal tetap bagus kok. Saya bilang viewernya di YouTube bagus. Begitu mulai onsite juga semangat. Begitu kita pernah tunda kan, udah mau onsite kita tunda karena ada varian yang bulan Juni kemarin heboh sekali, banyak yang meninggal. Mereka kapan dong mulai kapan tuh? Saya bilang menyala-nyala sekali, lebih semangat dari pendetanya. Tuhan bilang enggak bisa lihat orang dari luar tapi harus dari dalam. Lalu Tuhan mulai bukakan begini, ada jemaat ya di tengah pandemi ini selama hampir 2 tahun yang rohaninya hidup menyala-nyala tapi ada yang mundur. Online udah males, lihat TV doang gambarnya gak merasa apa-apa, imannya karena perasaan, imannya tuh gak berakar. Ada yang bisnisnya hancur, mereka marah, kecewa, tinggalkan Tuhan. Tapi ada yang di pandemi bisnisnya bagus. Enggak, gue sih gak ngepek ya. Jadi dia merasakan gini, tanpa Tuhan juga gue jalan gitu. Mau krisis gak krisis. Tuhan bilang banyak sekali yang mereka jauh dari komsel, family cell kan gak bisa ngumpul. Mereka gak rasa ada sentuhan-sentuhan. Nah waktu mereka berdiri sendiri sebagai seorang Kristen, disitulah kelihatan iman mereka itu bertumbuh atau tidak. Lalu Tuhan ingatkan saya sebuah lagu gini, Yesus pokok dan kitalah carangnya. Ini kan udah ngelewatin masa kipas angin ya, pasti gak tahu lagu ini ya. Tahu lagu itu? Tinggallah di dalamnya, Yesus pokok dan kitalah carangnya. Tinggallah di dalamnya, Yesus pokok dan kitalah. Kita carang ya. Carangnya tinggallah di dalamnya, pastilah kau akan. Oh berarti lewatin masa kipas angin dong, tadi mengangaku. Oh kita lahir di cold storage, ya gak apa-apa. Aku ngelewatin masa. Nah masalah gini, Tuhan bilang mereka orang beriman. Ada buah gak? Oh iya ya Tuhan ya, coba lihat selama pandemi ada buah gak? Ada jiwa-jiwa yang dibawa ke Tuhan gak? Karakternya bertumbuh gak? Mereka masih melakukan pekerjaan baik yang aku mau gak? Iya ya. Terus Tuhan bukan ayat saya di Yakobus. Ini latar belakang dulu nih, belum khotbah ya. Di Yakobus pasal 2. Tuhan bilang, itu baca deh ayatnya. Setan-setan aja percaya Tuhan ada, bahkan gemeter. Orang Kristen percaya Tuhan gak gemeter loh. Buat dosa jalan terus. Tuh setan aja beriman. Nah coba ajarin iman sepanjang tahun. Jadi saya kumpul para pengkhotbah di bulan Desember. Saya bilang, kok Tuhan taruh di hati saya ini tentang iman. Coba masing-masing persiapkan dan saya akan mulai minggu ini dengan basic banget supaya
kita tuh tetap mengakar. Karena kalau kita baca Yohanes 15, itu setiap ranting yang udah berbuah dibersihkan lagi supaya lebih banyak berbuah. Dan ada juga yang dipotong, ditebang, dibuang ke dalam api. Waktu saya pernah bahas itu ada yang marah. Wah, jahat banget Tuhan dibuang ke dalam api. Saya bilang, Tuhan itu baik. Itu cuma keadilan Tuhan yang harus kita lewati dalam hidup. So, berapa banyak yang siap belajar tentang iman? Aduh, ini pendahuluannya panjang sekali. Tapi supaya jelas, kok iman? Nah, gitu dong, mesti semangat ya. Nah, judulnya adalah Components of Faith. Komponen dari iman. Mobil kan terdiri dari komponen-komponen kan. Mungkin aja ada komponen yang hilang atau rusak dalam kehidupan beriman kita. Coba kita lihat mana yang harus dibenerin. Ibrani 11 ayat 6. Tetapi tanpa iman tidak mungkin orang berkenan kepada Allah. Sebab barang siapa berpaling kepada Allah, ia harus percaya bahwa Allah ada dan bahwa Allah memberi upah kepada orang-orang yang sungguh-sungguh mencari Dia. Bahasa Inggrisnya bagus banget. Ini menjelaskan banyak hal yang mungkin kurang jelas di bahasa Indonesia. But without faith, it is impossible to please Him. For he who comes to God, jadi berpaling itu artinya datang kepada Tuhan, must believe. There is no option, must believe that He is, and that He is a rewarder of those who diligently seek Him. Jadi ada 3 komponen iman yang kita mau belajar hari ini. Nah, kita sekalian check up kerohanian kita. Siap? Yang pertama, komponen iman yang pertama adalah percaya akan kehadiran Tuhan. Percaya akan kehadiran Tuhan. Bapak Ibu keluar dari sini tanya deh sama siapa aja. Mau Mbak, Sus, Enci, Engko, Abang, Enci, siapa? Bang, percaya ada Tuhan gak? Percayalah. Siapa aja pasti percaya Tuhan. Yang gak pernah ke gereja, yang buat dosa ditanya percaya Tuhan. Cuma percaya yang seperti apa? Yang pertama percaya akan kehadiran Tuhan. Ayatnya di 6b, sebab barang siapa datang kepada Allah, berpaling kepada Allah, ia harus percaya bahwa Allah ada. Ada kata harus. Ternyata percaya yang dimaksud itu punya 4 arti. Barang siapa datang kepada Allah, ia harus percaya bahwa Allah itu ada. Yang pertama itu ada kata respect atau hormat. Apa sih artinya respect atau hormat? Sebuah rasa di dalam hati yang mengagumi seseorang karena pribadinya, karena kualitasnya, dan karena apa yang dia buat. Sebuah rasa yang timbul di dalam hati kita akan seseorang, dalam konteks ini Tuhan, karena siapa dia, pribadinya, kualitasnya, dan apa yang dia lakukan. Seringkali dia belum melakukan apa-apa sama kita, tapi ketemu orang itu kok kayaknya kita respect sama dia. Makanya ada istilah di masyarakat, saya hilang respect sama dia. Karena mungkin ada karakternya tiba-tiba cacat. Biasa nyalamin, kali ini gak nyalamin. Biasa kasih selamat Natal, kali ini gak selamat Natal. Aku hilang respect loh, gak diselamatin Natal. Bisa aja. Manusia terbatas. Manusia bisa lupa. Manusia bisa berubah. Tapi Tuhan yang kita sembah gak pernah berubah. Pribadinya, kualitasnya, apa yang dia buat gak pernah berubah. Apapun yang kita alami saat ini, tetap percaya bahwa Tuhan ada. Harus respect, harus honor. Tuhan udah tolong, belum tolong, udah kasih jodoh, belum kasih jodoh, utang udah lunas, belum lunas, proyek terbuka, pintu terbuka, belum terbuka. Kita harus tetap percaya bahwa dia ada. Itu namanya respect. Orang respect, hormat tuh ketahuan kok dari cara dia berdoa, dari cara dia cari Tuhan, dari cara dia ke gereja, dari cara dia memberi, dari cara dia memperlakukan orang yang paling kecil. Apa yang kita lakukan bagi orang yang paling kecil, paling hina, kita sedang melakukannya untuk Tuhan. Coba cek hati kita, masih ada respect, hormat gak sama Tuhan? Doa, kalau ada waktu, nanggung nih Netflixnya, udah seri ke-20. Soalnya nanti kalau ngobrol gak nyambung di grup WhatsApp kalau kita gak selesain. Sementara 3 hari udah gak baca Alkitab, respectnya hilang. Yang kedua, punya kesadaran. Banyak orang gak sadar, orang Kristen gak sadar. Punya kesadaran akan Tuhan. Buat dosa gak sadar. Dosa jalan terus, bohong jalan terus, nipu jalan terus.
Ngelawan suami jalan terus, nggak hormat sama orang tua jalan terus, nggak ada kesadaran akan Tuhan. Mata Tuhan ada di segala tempat, mengawasi yang baik dan yang jahat dia ada di mana-mana. Orang yang beriman, orang itu percaya bahwa Tuhan ada, punya kesadaran. Nggak boleh, ini melukai hati Tuhan. Nggak boleh, aku udah ditebus oleh darah Yesus. Aduh, ini menyakiti Tuhan. Enggak, masa jatuh bangun di dosa yang sama. Punya kesadaran akan Tuhan. Ciri orang punya kesadaran akan Tuhan, dinasehatin gampang. Bro, saya lihat kamu nih gini-gini. Enggak, soalnya begini-gini. Excuse-nya terlalu banyak. Tuhan bisa pakai siapa aja, Tuhan bisa pakai ayam, Tuhan bisa pakai keledai, Tuhan bisa pakai anak saya menegur saya. Di situ sebenarnya kalau orang punya kesadaran akan Tuhan tuh dia peka. Ini Tuhan lagi bicara nih lewat ketua sel saya. Ini baru poin 1 loh, belum ini. Mana aminnya? Masih sadar akan Tuhan? Masih hormat sama Tuhan? Yang ketiga dikatanya, sebab barang siapa datang kepada Allah, ia harus percaya bahwa Allah ada dan bahwa Allah memberi upah kepada mereka yang sungguh-sungguh. Kata yang ketiga adalah sungguh-sungguh. Coba kita bikin survei ya. Menurut Bapak Ibu Saudara, siapa yang sungguh-sungguh banget cari Tuhan? Kan aku nanyanya baik-baik dalam bahasa Indonesia. Yang kira-kira gue 50-50% deh. Kadang sungguh, kadang enggak. Nih, orang olahraga sungguh-sungguh, olahraga biasa beda enggak? Yang main sepedaan, yang berguguran, bayi pahlawan, sudah banyak. Karena lagi tren, yang penting ada posting foto, ini ngapa-ngapain gue sepeda. Tapi yang cyclist sejati masih mengayuh. Betisnya udah kayak paha. Nah itu dia kelihatan sungguh-sungguhnya. Gue diet, ini perut tumpah begitu. Ada yang dietan, ada yang diet sungguh-sungguh. Makanya firman Tuhan bilang gini, di hari terakhir kamu akan melihat orang yang perbedaan. Antara orang yang takut akan Tuhan sama gak takut akan Tuhan. Orang yang sungguh-sungguh beribadah dan yang gak sungguh-sungguh. Ada bedanya. Proses tidak mengkhianati hasil. Betul kalimatnya ya? Atau kebalik? Hasil tidak mengkhianati proses. Yang mana sih yang benar? Proses tidak mengkhianati hasil. Kalau duduk begini, saya gak bisa bedain siapa yang sungguh-sungguh atau enggak. Yang bisa bedain siapa? Tuhan. Udah gak sungguh-sungguh, marah lagi sama Tuhan. Dicek dulu imannya sungguh-sungguh gak. Baca Alkitab sungguh-sungguh sama enggak ada bedanya enggak? Nggak enak lah Kristen masa nggak baca Alkitab. Gila lu tahun baru mulai dong semangat baru. Dapat apa lu? Nggak tahu. Nyembah sungguh-sungguh sama enggak beda loh. Doa sungguh-sungguh sama enggak? Makan daripada keracunan ya enggak. Banyak loh yang keracunan terus udah expiry date. Tuhan terima kasih kalau aku bisa makan karena Tuhan. Terima kasih. Amin. Jadi percaya macam apa? Karena setan pun percaya sama Tuhan. Penting nih, mesti amin. Ini udah lulus belum? Satu lagi nih. Karena Tuhan memberi upah kepada mereka yang sungguh-sungguh mencari. Ada orang tuh percaya Tuhan tapi gak mencari. Maunya disodorin. Tahu gak sih kayak bayi rohani? Kayak anak-anak gitu loh. Sebelah sini belum kena. Mandi disiapin nih handuk, nih baju, nih celana dalam, nih celana baju, sepatu nih. Makan, nih Indomie siang ini. Iya. Kalau anak sih masih lucu, mau makan apa? Ini kalau udah 19 tahun mau makan apa? Ke gereja lu khotbah yang bagus deh, lu puji-pujian yang angkat deh gini. Om, tante please deh. Cari. Diselidiki gak Alkitab? Digali gak? Oh gue udah tahu nih. Firman Tuhan bilang, kalau kita mencarinya seperti mencari perak. Dan mengejarnya seperti mengejar harta terpendam, maka kita akan memperoleh pengertian tentang takut akan Tuhan. Aduh, Salomo bahas banyak banget tentang mencari. Pernah kehilangan dong. Kalau hilang STNK gimana? Hilang sertifikat rumah, keselip. Hilang cincin kawin. Dikasih suami diamond, sekeret-sekeret, hilang satu. Cuma sekeret. Kan gak mungkin kita cari dong. Nah itu tuh arti kata mencarinya tuh sesuatu yang berharga sampai kita cari sampai ketemu semua kena dimarahin. Kan saya taruh di sini, di mana sih? Makanya kalau bersihin kamar sudah bilang jangan dipindahin. Pembantu kena, supir kena, suami kena, kucing kena semua karena dia hilang cari. Ada banyak orang Kristen nggak cari Tuhan seperti itu. Belum kebaktian online, ntar aja malam ntar gue ngantuk. Gitu.
Mencarinya tuh nggak sungguh-sungguh. Udah nih 4 dulu aja. Jadi kalau kita baca Alkitab, barang siapa datang kepada Allah, ia harus percaya bahwa Allah ada. Nih 4 arti kata percaya yang ada di Alkitab. Lanjut. Yang kedua, yakin akan karakternya. Komponen iman yang kedua, yakin akan karakternya. Ada yang mana ayatnya? Ayat 6c. Dan bahwa Allah memberi upah kepada orang yang sungguh-sungguh mencari Dia. Karakter Allah adalah memberi, bukan menerima. Kalau kita bilang ikut Kristen susah ya, nggak boleh ini, nggak boleh itu, diminta ini, diminta itu. Kemungkinan bukan Tuhan yang minta, pendetanya yang minta, ketua sel yang minta. Kita salah nangkep, salah ngerti firman Tuhan. Karena karakternya Allah adalah memberi. Kita ikut Tuhan yang baik banget. He rewards, dia memberi upah. Aduh, suka sedih lihat orang Kristen tuh marah-marah, nyalain Tuhan semua. Saya udah gini. Tuhan bilang, siapa yang nyuruh? Orang nature-nya gue memberi kok. Ya mau melayani, situ yang mau melayani. Mau memberi, situ yang memberi. Saya gak pernah maksa, kata Tuhan. Aku nature-nya tuh memberi. Nah, kita sekarang nanya, beri apa Tuhan? Orang aku masih kayak begini. Seringkali apa yang kita harapkan sama yang Tuhan mau kasih tuh gak ketemu di tengah. Waktu saya pelajari, Allah memberi upah. Apa sih kata upah itu? Ternyata ada 5. Yang pertama, upah itu hidup. Ya iyalah Pak, kalau lahir ya hidup, kalau nggak mati. Lah, hidup itu yang kasih Tuhan. Dan bukannya hidup secara fisik, tapi hidup secara rohani. Roh kita tuh bisa nyambung sama Tuhan. Karena dosa manusia pertama, dosa itu turun sehingga kita banyak yang mengalami kematian secara rohani. Waktu kita lahir baru rohnya hidup, kita bisa doa, bisa baca firman, bisa rindu hal-hal rohani. Bapak Ibu Saudara bisa terima Yesus, hari Minggu pagi bisa datang ke gereja karena rohnya hidup. Itu upah dari Tuhan. Aduh, itu indah, jauh lebih indah. Di usia yang sebentar lagi 1 tahun 4 bulan mau masuk setengah abad. Pergi travel, udah. Mau khotbah di mana? Gereja-gereja yang undang dari yang kecil sampai yang besar, udah. Jadi maksudnya makan, cobain dari yang gak enak sampai enak, udah terbatas. Tapi ada satu keindahan yang gak bisa dibandingkan dengan hal-hal yang saya sudah coba, yang saya dapat kesempatan, dapat privilege dengan waktu saya bisa connect sama Tuhan. Waktu jam 4 pagi masih gelap, duduk dan ngomong gini, selamat pagi Bapak. Aduh, itu hadirat Tuhan memenuhi aku itu gak bisa melewati apapun juga. Dalam keadaan yang sulit, dalam kata apa, waktu saya mulai panggil nama, Bapak, aku perlu Engkau. Yesus, aku perlu Engkau. Itu hadirat Tuhan turun memenuhi saya. Makanya dari 35 tahun saya lahir baru sampai sekarang, saya benar-benar ngerti itu upah yang Tuhan kasih yang gak bisa menggantikan apapun. All my life you have been faithful. Sama-sama nyanyi. All my life you have been so. And every breath that I am, and I will sing of the goodness of God. Orang kalau belum hidup nyanyi gini biasa lama banget tuh gereja nyanyinya. Tapi kalau kita gak pengen selesai, karena hidup, karena connect sama Tuhan. Itu upah. Kita tuh selalu ngukur, makanya gini ya, iman tuh jangan selalu diukur gini. Cien, pokoknya kalau ikut Tuhan beriman, jodoh datang, kekayaan bertambah, aset bertambah, pangkat naik. Ternyata yang upah dimaksud tuh hidup. Buat apa kita punya semuanya, tapi kita gak punya Tuhan dalam hidup kita. Yang kedua, itu terang. Allah memberi upah itu terang. Hah? Terang, bukannya bisa beli di toko kelontong. Bukan terang itu om, tante. Karena Yesus bilang, akulah terang dunia. Barang siapa berjalan mengikuti aku, dia tidak akan berjalan dalam kegelapan. Di usia saya yang sekarang, kalau saya bisa berdiri bertahan, saya melewati banyak kegelapan. Dan saat saya gelap, saya bilang ini Tuhan, saya gak tahu apa yang harus saya lakukan. Aku perlu hikmat, aku perlu tuntunan, aku harus memutuskan. Melangkah atau tidak, cancel atau tidak, pilih A atau B. Yang saya bersyukur adalah terang itu selalu menuntun saya. Lah kalau kita banyak uang, misalnya gak ikut Tuhan. Terus kita gak punya terang, bingung kan? Istri lagi gini gimana ngadepin istri gini? Ngadepin anak gini gimana ya?
Ngadepin orang kayak begini gimana ya? Ngadepin jemaat gimana ya? Terang itu yang selalu menuntun aku. Makanya ada istilah yang tuh pencerahan, pengwahyuan. Kalau di film-film ada bunyinya gini, ting gitu. Suka nggak ngalami selama ini ada ting? Orang pinter kalau nggak ada ting, makanya orang pinter bercerai, orang kaya bercerai. Karena gini, dia terang di bisnis, tapi dia nggak punya terang dalam keluarga. Bingung, mimpin keluarga gimana? Hidup, terang, yang ketiga siap, kasih. Kasih. Masih ingat khotbah Natal? Allah itu kasih. Kasih itu ada di mana? Di kita. Kasih itu sabar. Kasih itu sabar, murah hati. Iman, pengharapan, dan kasih. Dan yang paling besar ada di mana? Kasih. Mau punya suami yang ganteng, kaya, hebat, gak punya kasih? Gak mau. Mau ada di gereja yang besar, gereja yang hebat, tapi gembalanya gak ada kasih? Mau ada di kantor, gajinya tinggi. Saya baca tadi pagi, Apple lagi mau kasih bonus yang lebih tinggi lagi. Kasih saham sama karyawannya supaya gak pindah ke metaverse. Berita tadi pagi. Perusahaan hebat, tapi kalau gak ada kasih. Coba Google. Apa yang membuat karyawan bertahan di dalam sebuah perusahaan? Google pulang dari sini. Bukan gaji, bukan pangkat. Itu ada di persentase yang bawah rendah. Kenyamanan di kerjaan bahwa mereka punya lingkungan yang baik. Bicara apa? Kasih. Banyak orang kerja stres kan. Bos isinya stres. Aduh bos gue pengen gigit bosnya gitu. Kasih. Mau punya istri cantik? Gak ada kasih? Gak mau. Itu upah dari iman. Pertanyaannya sekarang ini, upah-upah ini kita udah nikmati belum? Kemungkinan sudah datang, tapi karena kita ukurnya selalu dengan materi. Kan gitu kan, aduh pengen punya rumah, temannya bilang beriman dong. Pengen punya jodoh, beriman dong. Semua diukur dengan benda yang bisa diukur. Tapi ini semua gak bisa diukur. Dan dibeli pun gak bisa. Ini anugerah dari Tuhan. Hidup, terang, kasih. Yang berikutnya apa? Persekutuan ilahi. Saya senang berteman, saya punya banyak teman. Dari yang bawah, dari orang-orang yang kita mungkin gak kenal, dari teman-teman, di bidang olahraga, di bidang bisnis. Pokoknya pernah lah ketemu sama si A, sama si B, ketemu presiden pernah, ketemu gubernur pernah, ketemu wali kota pernah. Tapi semuanya gak bisa menggantikan waktu saya bersekutu dengan Tuhan. Masalahnya kita lebih senang bersekutu sama orang lain daripada Tuhan. Persekutuan dengan Tuhan gak dipikir sebagai upah. PPW, zaman gini masih PPW gitu. Ayo Pak doa, udah lu aja. Nggak menganggap persekutuan ilahi itu sebagai upah. Kalau kita ketemu orang penting kan bisa ditolak dong. Oke Bapak bisa 3 bulan lagi ya baru ketemu ya. Bisa digituin. Tapi Tuhan mau ketemu kita setiap hari 1 kali 24 jam. Setiap saat kita bilang Tuhan, dia ada. Yes, itu upah yang sering kali kita gimana ya? Take it for granted lah, biasalah. Ketemu orang penting belum tentu kita ditolong. Ketemu orang hebat belum tentu dia bisa bantu kita. Dia mau bantu cuma gak bisa bantu. Tapi Yesus adalah jawaban. Jesus is the answer for the world today. Above him there's no other. Jesus is the way. Yang yang terakhir. Upah itu keserupaan dengan Tuhan. Ngomong-ngomong nih, ngobrol-ngobrol, Bapak Ibu tuh pengen kasih apa sih? Media sosial merusak kita. Aku pengen body goalnya kayak dia. Wow. Begitu ada selebriti gantengan berdua, this is my relationship goal. Wah, saya suka lihat di komen-komen gitu kan. Tapi kita lupa bahwa semua yang kita lihat di medsos itu, kita nggak tahu hidup aslinya. Tapi ada satu pribadi yang ciptakan hidup kita, yang tahu masa depan kita, yang karakternya sempurna. Dan dia bilang gini, kalau kamu mau, kamu beriman, kamu bisa jadi serupa dengan aku. Kalau suami-suami serupa dengan aku, berbahagialah istri dan anak-anaknya. Kalau istri jadi serupa Yesus, berbahagialah suami dan anak-anaknya. Termasuk pendeta, berimannya bukan gedung lebih besar, jemaat lebih banyak. Bukan, upah dari Tuhan supaya pendeta jadi serupa lebih Kristus. Supaya jemaatnya bisa digembalakan dengan baik. Kan gitu.
Awal tahun ada banyak nih shifting tentang iman. Ya ampun, selama ini salah ya. Orang ke toko Plus Indonesia aja gitu. Ayo mah kita imanin. Salah. Nih upahnya nih. Imanin apa sih? Hidup, terang, kasih, persekutuan ilahi, keresupan dengan Kristus. 5 hal ini. Dan yang terakhir, apa kita belajar sesuatu? Komponen iman yang pertama percaya akan kehadiran Tuhan. Kita udah bahas beberapa jenis percaya. Yang kedua adalah yakin akan karakternya. Dia bukan Allah yang buat kita menderita, dia Allah yang memberi upah. Ada 5 upah. Dan yang terakhir, percaya yang tidak kelihatan. Kalau mau beriman, siap-siap percaya nggak kelihatan. Kalau yang kelihatan bukan lagi iman. Ibrani 11 ayat 1, iman adalah dasar dari segala sesuatu yang kita harapkan dan bukti dari segala sesuatu yang tidak kita lihat. Kita belum lihat, tapi buktinya ada, yaitu apa? Firman Tuhan. Buktinya apa? Firman Tuhan. Makanya Roma 10 ayat 17 bilang gini, iman timbul dari pendengaran dan pendengaran akan firman Tuhan. Kenapa ada orang imannya bertumbuh? Karena dia banyak dengar firman. Kalau dengarnya seminggu sekali, ya iman mingguan. Itu pun kalau nyimak. Nah makanya orang yang dengar firman setiap hari, saya sekarang udah dapat alat yang nempel di kuping tuh. Biasanya yang pakai earphone, sekarang nempel di sini. Apa saya lupa namanya. Jadi saya bisa connect sama Spotify saya. Jadi kalau sepedaan, kalau apa, dengar khotbah, dengar lagu. Wah terima kasih Tuhan, imanku bangkit. Ayo berapa sering dengar firman, sedemikianlah kualitas iman kita. Lagi lemah, dengerin terus firman, dengerin terus iman. Waktu kita dengar firman, hal yang kayaknya aduh buram nih, keluarga gak bisa pulih nih. Aduh, gak tahu nih jalan ke depan gimana. Tiba-tiba jadi terang. Karena mata rohani kita dicelikan. Mata rohani melihat Tuhan lebih besar dari masalah. Mata jasmani, kalau jarang dengar firman, yang dominan mata jasmani. Melihat masalah lebih besar dari Tuhan. Ayo, kita lebih dominan yang mana? Mata rohani atau mata jasmani? Makanya ada orang-orang yang di tengah badai, jangan lupa buku Over the Storm. Makanya ada orang-orang yang di tengah badai kuat, sukacita. Kenapa? Terus dengerin firman. Dia akan percaya, di mata nih gak mungkin aja dia berubah. Tapi waktu dia dengar firman, Tuhan bilang bisa. Bagi Tuhan gak ada yang mustahil, mata rohaninya mulai kebuka. Thomas jalan sama Yesus loh, murid Yesus. Waktu Yesus nampakkan diri kan habis dipaku kan bolong kan. Dia gak percaya aja. Sebelum saya lihat dan saya tusuk jarinya yang lobang dengan jari, saya gak percaya. Yesus datang dan dia bilang gini, nih tusuk. Dia bilang sebuah ayat yang itu mengubahkan hidup saya. Berbahagialah mereka yang tidak melihat namun percaya. Dunia bilang apa? Gila loh. Tapi saya hidup 35 tahun, saya gak melihat, tapi saya percaya. Kita kalau lagi stres ngumpul sama orang paling kasihan ya. Udah deh sis, kuat deh bro. Mereka gak bisa nolong kita. Mau nolong kita seberapa banyak mereka juga susah kok. Yang saya buat, saya dengar firman. Iman itu bertumbuh. Ayo GB Gilgal, rajin dengar firman. Iman timbul dari pendengaran dan pendengaran akan firman Kristus. Paulus bilang sebab hidup kami adalah hidup karena percaya dan bukan melihat. Saya tutup dengan ini. Saya orang yang selalu mau bukti. Jadi waktu saya mau ikut Tuhan susah 35 tahun yang lalu. Tuhan tuh kayak gimana ya? Bentuknya apa? Sebelum Tuhan tuh siapa? Ya gak bisa dijelasin. Kita harus percaya baru kita melihat. Ini yang saya alami. Kita coba lihat ya. Ini manusia, anggap ini Juan Mogi, JM. Jemaat Gilgal pasti tahu semuanya, manusia hidup terdiri dari 3 dimensi. Yang pertama adalah roh, yang kedua adalah sama-sama, yang ketiga adalah tubuh. Roh, jiwa, dan tubuh. Jiwa terdiri dari apa aja? Pikiran. Yang kedua apa? Perasaan. Dan yang ketiga adalah kehendak. Nah, tubuh terdiri dari apa aja? Panca indera kan ada 5. 1, 2, 3, 4, 5. Salah satunya adalah mata. Komponen iman yang ketiga adalah tidak melihat namun percaya. Iman letaknya di roh, jiwa, atau tubuh? Di hati. Pastor nanya jebakan. Iman letaknya di hati, dengan hati orang percaya dan
dibenarkan. Iman ada di hati. Hati itu apa sih? Hati itu gabungan roh sama jiwa. Ini membentuk yang namanya hati. Orang yang belum lahir baru, rohnya itu mati. Sehingga iman itu gak bisa bertumbuh. Dengar firman, teori. Dengar firman, sejarah. Saya tuh orangnya dulu gak bisa nih poin yang ketiga. Gak lihat tapi percaya. Jadi saya dijelasin tentang Yesus, saya bilang gini, Yesus tuh apa ya? Allah tuh apa? Orang tuh apa? Allah tuh roh. Roh tuh kayak gimana? Dijelasin sampai doer pun saya gak percaya. Sampai satu saat saya dibawa ke sebuah kebaktian, saya dengar firman. Bicara tentang Nikodemus. Pernah dengar cerita tentang Nikodemus gak? Bapak Ibu masih boleh 5 menit lagi gak? Boleh. Nah, Nikodemus dia pengajar firman, pengajar Taurat, terus pemimpin agama. Dia bilang sama Yesus, Yesus kamu ngajar, tapi kok ada bukti, ada mujizat. Aku ngajar, aku gak lihat apa-apa. Yesus bilang ini, Nikodemus kan panggilannya Nik. Kalau kamu mau lihat kerajaan Allah artinya semua yang ada di firman Tuhan digenapi. Siapa yang ingin lihat kerajaan Allah dalam hidupnya? Kamu harus dilahirkan baru. Itu persis kayak saya, lahirkan baru. Udah segede gini masuk lagi ke rahim ibu, gimana? Nah saya gak jelaskan prosesnya karena waktu. Tapi Tuhan bilang gini aja deh. Kamu percayanya seperti gini. Angin, kamu kan gak tahu datang dari mana. Dia pergi kemana. Tapi kamu dengar bunyinya kan. Dek, saat saya dengar itu kelahiran baru terjadi. Saya kasih ilustrasi ya. Bapak Ibu, ini bukan sulap, bukan sihir ya. Ini kertas putih bergerak gak? Diam ya. Diam. Yesus jelasin ke Nikodemus, lahir baru tuh seperti angin yang bertiup, nggak tahu dari mana datang, nggak tahu dari mana pergi, tapi kamu mendengar suaranya. Bisa dengar suara anginnya? Ini kertas dilambangkan hidup kita. Yang tadinya diam, setelah kena angin, dia mulai bergerak, mulai ada perubahan. Saya jelaskan maksud ilustrasi ini. Kok gak mau mati dia? Tadi saya dijelasin Tuhan kan susah setengah mati. Tuhan kayak gimana? Karena saya mesti lihat dulu. Tuhan bilang, kalau sampai lihat susah, kamu ngalamin aja deh. Saya duduk di paling depan, waktu firman disampaikan tiba-tiba kayak ada aliran panas turun, penuh, terus badan jadi enteng, plong. Yang anehnya ya, dulu ke gereja males, kalau bisa gak ke gereja, doa males, baca firman boro-boro, melayani apalagi. Pulang dari kebaktian itu, begitu saya kena angin yang saya gak tahu datangnya kapan dan saya tahu itu Tuhan. Karena anak 14 tahun tiba-tiba gini, pengen doa. Pengen baca firman, bacanya Alkitab terus. Hobinya sekarang apa? Ke toko buku, beli buku-buku rohani. Pelayanan apa aja, pokoknya orang masukin bed saya ikut, gulung kabel saya ikut, ngangkat barang saya ikut. Di gereja dan 6 kali kebaktian, teman-temannya saya ikut. Anak 14 tahun. Saya tahu kertas yang tadinya mati, bam! Kena zaman Tuhan berubah. Oh, saya bilang ternyata kalau kita mau coba ngerti Tuhan, lihat dulu, baru percaya nggak bisa. Di titik itu saya ngerti, itu 35 tahun yang lalu. Jadi mulai saat itu Tuhan ngomong apapun dalam firman. Karena aku pernah ngalami 35 tahun lalu, saya percaya. Dokter bilang gak bisa punya anak. Tuhan bilang beranak cucu penuhi bumi. Yes Lord. Kamu akan jadi hamba Tuhan ini dipakai luar biasa. Ngomong aja belepotan. Saya bilang yes Lord. Amin aja dulu. Kamu akan dipakai, keuanganmu akan melimpah, memberkati banyak. Yes Lord. Duit kosong. Gak lihat apa-apa. Tapi saya percaya. Saya percaya. Saya percaya. Makanya setiap kali saya baca firman Tuhan, Tuhan ngomongin, ih kok ke hati jadi rema. Amin. Amin. Yes. Udah lihat belum? Kalau kita banyak dengar firman Tuhan, kita akan lihat Tuhan lebih besar dari masalah. Kalau jarang dengar firman Tuhan, imannya kecil, kita lihat masalah lebih besar dari Tuhan. Saya selesai. Jadilah orang yang beriman. Percaya bahwa Tuhan ada. Yakin akan karakternya. Yang ketiga, percaya walaupun tidak melihat. 2022 akan jadi tahun yang terbaik untuk kita semua. Bangkit berdiri, sekali lagi tepuk tangan yang paling meriah untuk Tuhan kita yang luar biasa. Aku percaya
Tuhanku ajaib. Katakan, kau turun tangan. Walaupun belum melihat, katakan, aku percaya. Aku percaya Tuhanku dahsyat. Yes, amin. Kau turun tangan Yuk, yang percaya sama-sama katakan, aku percaya Tuhanku. Apa masalahmu? Apa pergumulanmu? Katakan, aku percaya Tuhan. Yes, amen. Aku percaya Tuhanku dahsyat. Kau turun tangan memberkatiku. Ku yakin kau hadir. Kita gak bisa lihat, tapi Tuhan ada. Dia nyata, dia sanggup melakukan perkara yang besar. Tak terbatas, ku yakin kau nyata di sini. Kemenangan terjadi di sini. Sama-sama, ku yakin kau hadir di sini. Ku rasakan hal yang Tuhan buat 35 tahun yang lalu dalam hidupku. Saat ini Tuhan buat dalam hidup GBI Gilgal. Kau nyata di sini. Katakan, kemenangan. Kemenangan terjadi di. Katakan, kesembuhan. Kesembuhan terjadi. Pemulihan. Pemulihan terjadi di sini. Kami gak melihat, tapi kami percaya. Saat musik main dengan lembut, semua yang di online, di onsite, pejamkan mata. Kita ambil waktu beberapa saat. Kita sendiri yang tahu kondisi iman kita saat ini. Firman Tuhan bilang gini, orangku yang benar akan hidup oleh iman. Kita pinter, kita kaya, kita muda, kita hebat, gak bisa. Alkitab udah tulis orang benar hidup oleh iman, titik. Percaya Yesus datang, Yesus bilang waktu aku datang kembali, apakah aku menemukan iman di muka bumi ini? 2 tahun, hampir 2 tahun pandemi, bagaimana kondisi imanmu? Apakah engkau percaya bahwa Allah ada? Punya respect, punya kesadaran akan Tuhan. Sungguh-sungguh cari Tuhan. Mencarinya seperti kita mencari perak. Mencari harta yang terpendam, mencari kripto. Dibahas terus, dipelajari terus. Apakah engkau yakin akan karakternya? Kalau dia baik, kenapa selama pandemi kita menjauh dari Tuhan? Nature-nya Tuhan tuh pemberi, udah. Tapi seringkali yang kita harapkan cuma uang, cien, materi. Tapi dia bilang, aku kasih kamu hidup yang gak bisa dibeli dengan uang. Aku kasih kamu terang. Aku kasih kamu kasih. Aku kasih kamu persekutuan ilahi. Sementara kamu ingin jadi si A, si B, si C, aku kasih keserupaan dengan Kristus. Dan yang ketiga, di tengah masalah yang kau hadapi, masihkah engkau mau percaya saat engkau gak melihat? Bersyukur kalau ada kesulitan, karena itu adalah perjalanan iman kita. Siapa yang dengar khotbah ini dan bilang, Tuhan, ada banyak komponen imanku yang hilang. Aku mau perbaiki. Kalau itu engkau di onsite, di online, angkat tangan. Setiap mata dipejamkan, hanya kita dengan Tuhan. Mulai 2022 gak perlu modal yang besar. Hanya perlu modal iman. Aku percaya Tuhanku ajaib. Kau turun tangan
Katakan, aku percaya Tuhanku dahsyat. Kau turut Memberkatiku. Kau melihat setiap tangan yang diangkat di online dan di onsite. Mungkin ada komponen-komponen yang hilang dari perjalanan iman mereka. Roh Kudus tolong. Masuk tahun yang baru mereka membangun kembali iman yang kuat, yang teguh bersama Tuhan. Karena hanya dengan iman kami bisa mengalahkan dunia. Karena hanya dengan iman kami bisa menyenangkan Tuhan. Jemaat yang dikasih oleh Tuhan yang di online, di onsite, terimalah berkat dari Allah Bapa. Kasih karunia dari Tuhan Yesus Kristus. Pertolongan, persekutuan yang manis dan pimpinan Roh Kudus menyertai kita mulai hari ini sampai Yesus jemput kita kembali. Dan semua yang percaya sama-sama katakan amin. Tuhan memberkati.